Adabnya ke sana. Oke. Hah? Oh. Itu kayak tadi sedikit belum. Sudah, coba. Masuk. Hah? 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 Sini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Sebagaimana diumumkan yang lalu, bergantian dengan tafsir. Akidah juga pelajaran yang tidak kalah pentingnya. Pelajaran akidah disebut juga pelajaran tauhid atau pelajaran keimanan. Dan pelajaran ini pelajaran paling penting karena di dalam rukun iman itu ada 6. Dan yang terpenting dari rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada Allah. Juga yang lalu telah diterangkan bahwa Islam itu akan bernilai atau ada pahalanya apabila dibangun di atas iman, di atas akidah. Kita akan masuk ke pelajaran kitab kecil yaitu Ushulus Tsalatsa, 3 dasar utama. Sebagaimana yang Kamis yang lalu diterangkan bahwa 3 dasar utama itu membahas tentang 3 pertanyaan mungkar nakir. Karena setiap kita pasti akan menghadapi beliau berdua yang diutus oleh Allah untuk menguji, mengetes setiap orang yang masuk di alam barzah. Orang yang pandai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pikirannya ke sana. Bagaimana menghadapi alam akhirat. Rasulullah bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, kais itu cerdas atau pandai. Orang cerdas itu, kata beliau, orang yang mampu menahan nafsunya dan beramal untuk setelah kematiannya. Jadi yang dipikir, yang menjadi pemikiran itu bagaimana selamat di akhirat. Beliau juga pernah ditanya, manil aqyas? Kalau tadi orang cerdas itu yang bagaimana? Rasul menjawab seperti tadi jawabannya. Tapi beliau ditanya lagi oleh sahabat, al-aqyas. Aqyas itu yang lebih cerdas lagi atau orang yang paling cerdas. Kalau orang yang paling cerdas, kata beliau, hum aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas oleh Rasul masih juga diingatkan tentang akhirat. Kata Rasul, orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan diri
untuk menghadapinya. Nah, itu orang cerdas. Karena kita ini berjalan. Badan kita ini atau diri kita itu kumpulan detik-detik. Setiap detik berlalu itu bukan bertambah, tapi berkurang. Diri kita itu berkurang. Diri kita itu dikurangi setiap detik. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalannya ke belakang, meninggalkan kita. Lari menjauh dari kita itu dunia. Wartahalatil akhirah mukbilatan. Dan akhirat itu berjalannya ke depan, menghampiri kita, mendekat ke kita. Cuma kalau kita lihat, kebanyakan manusia itu malah mengejar yang menjauh, melupakan yang mendekat. Ya, yang menjauh dari kita dikejarnya, apa itu? Dunia, dan yang mendekat ke kita dilalaikan, dilupakan, yaitu akhirat. Likullin minhuma banunun, kata Ali Masyan radhiyallahu anhu, masing-masingnya itu punya anak. Jadi dunia itu punya anak, akhirat punya anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian menjadi anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi anaknya dunia. Di situ diterangkan bahwa orang itu dibagi dua. Ada yang menghadapkan diri ke akhirat tadi itu, yang dikatakan oleh beliau menjadi anaknya akhirat. Yang dipikir itu bagaimana dia selamat di akhirat. Jalannya, caranya melalui agama Allah. Sehingga dia benar-benar serius untuk berupaya menyelamatkan diri di akhirat. Dan orang kedua, orang yang menghadapkan diri ke dunia. Yang dipikirkan dunia. Biasanya kalau orang sudah mikir dunia itu, dia akan berpaling dari akhirat. Nah, maka kata beliau, fakunu min abna'id akhirat, jadilah kalian anaknya akhirat. Namanya anak itu ya digudang oleh dunia. Dibuat mainan, atau kata ulama lain seperti bola di kaki anak-anak. Dibuat mainan oleh dunia. Karena dunia itu kata Allah, innamad dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Dari itu mari kita berupaya menjadi orang yang cerdas ya. Banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Di antaranya ini kita duduk mempelajari agama Allah. Sebelum kita masuk ke kitabnya, saya bawakan satu hadis. Saya bacakan satu hadis karena satu hadis ini kitab yang akan kita bahas itu terilhami dari hadis ini. Di sini Rasulullah SAW akan menceritakan perpindahan orang masuk ke alam akhirat. Itu ada dua macam, yang kita insya Allah sudah kenal. Yang disebut dengan husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Nah, saya baca dari hadis dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Barra, nah ini nama sahabat. Kata beliau, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, dalam satu jenazah, fi janazati rajulin minal ansar, dalam satu jenazah sahabat Ansar, mengubur
seorang sahabat dari Ansor. Fantahaina ilal qabri. Maka kami berhenti di atas kuburan. Walamma yulhadu. Setelah yulhad itu dilahat. Lahat itu lubang miring. Kalau di Jawa atau di Indonesia itu jarang pakai lahat. Lahat itu kan kalau kita gali kuburan lurus saja ke bawah gini. Kalau lahat itu ada lubang miring untuk memasukkan jenazah ke sana, dimasukkan ke lahat, ke lubangnya yang miring di arah kiblat. Jadi jenazahnya dimasukkan ke lubang miring yang ada di arah baratnya, di arah kiblatnya. Dan itu yang disebut lahat. Lahat sendiri artinya miring. Nah, setelah sahabat ini dilahatkan, dimasukkan ke lahat, fajalasa Rasulullah SAW. Artinya sudah selesai penguburan, maka Rasulullah SAW duduk di kuburan. Mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Nah, berarti kuburannya di depan ya, di depannya beliau. Wajalasna haulahu, kemudian kami duduk di sekitarnya, di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sama-sama duduk. Di sini para ulama mengatakan kalau yang mau nyampaikan, yang mau ceramah itu berdiri, yang hadir ya berdiri, tidak duduk. Tapi kalau yang mau ceramah itu duduk, yang lain duduk, sebagaimana hadis ini. Nah, wa ka'anna ala ru'usina at-tayru, seakan-akan di atas kepala kami itu burung. Maksudnya itu kepalanya itu benar-benar kayak batu, tidak berani gerak. Sehingga dikira oleh burung itu batu. Burungnya mencelok di situ, hinggap di situ. Dikira batu. Menunjukkan apa ini? Khusyuk, hening ya. Nah, hening sekali. Karena Rasul duduk saja, nggak bicara. Nah, wa fi yadihi, di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam audun. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang ranting yang kutu fil ardi, yang ditepukkan diketokkan ke tanah. Faja'ala yanzuru ila sama, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke langit sambil ngetuk-ngetukkan tongkatnya tadi. Wa yanzuru ilal ardi, kemudian melihat ke tanah, ke bumi. Wa ja'ala yarfa'u basarahu, kemudian beliau mengangkat lagi pandangannya. Wa yahfaduhu, kemudian menunduk lagi salasan 3 kali. Lihat lagi, kira-kira lihat apa itu? Itu ruhnya sahabat itu naik ke atas, kemudian turun lagi. Nah, setelah turun sampai ke jenazahnya lagi, kembali ke orangnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini dalil yang sahih bahwa azab kubur itu ada. Marrata ini au salasan, beliau ulang 2 atau 3 kali. Summa qala, kemudian Rasul mencontohkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ini diajarkan juga di waktu zikir pagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa min adzabil qabri. Nah, juga sebelum salam ya. Nah, diajarkan doa agar kita benar-benar dilindungi oleh Allah dari azab kubur.
Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang hadir memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, tsumma qala, kemudian Rasul menceritakan, innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba yang mukmin. Berarti ini ceritanya orang yang husnul khotimah. Idza kana fi inqita'in minad dunya, apabila berpisah dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menghadap ke akhirat. Jadi ini dia sudah masuk ke alam akhirat. Hanya saja sifatnya individu, ya. Nah, yang kolosal nanti ketika ditiupnya sangkakala. Kalau ini pribadi, individu. Sesungguhnya orang beriman kalau berpisah dengan dunia dan masuk ke alam akhirat, nazala ilaihi malaikatun, turun pada orang itu malaikat. Ini nazak ya, orang bilang nazak. Nazak sendiri bahasa Arab itu artinya ditarik. Apanya ditarik? Ruhnya. Atau juga dalam hadis lain disebut sakarat. Kita dengar mungkin sakaratul maut, ya. Sakarat itu dari kata sakaro, itu mabuk. Kenapa dibilang sakarat? Karena ketika orang dicabut ruhnya itu kondisi kayak orang mabuk, sudah nggak sadar. Disebut sakaratul maut. Nah. Turun malaikat minas sama, dari langit. Namanya turun dari langit. Malaikatun itu jamak, jadi yang turun itu banyak. Baidul wujuh. Baidul wujuh artinya wajahnya putih. Karena ini yang mau dihadapi orang mukmin. Nanti kalau orang jelek, orang durhaka, malaikatnya lain lagi, bukan ini. Wajahnya tidak putih tapi hitam. Ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan-akan wajah malaikat itu seperti matahari. Ma'ahum kafanun, mereka malaikat itu membawa kafan min akfanil jannah, dari kafan-kafan surga. Di surga sudah ada kafan untuk membungkus ruhnya orang yang husnul khotimah ini. Wa hunutun, dan malaikat itu membawa hunut. Hunut itu minyak wangi. Min hunutil jannah, dari pewangi minyak-minyak wangi surga. Badannya juga ya dikafani, kemudian diberi minyak wangi, ya. Ini ruhnya juga. Hatta yajlisu minhu madal basar, sampai malaikat itu duduk sejauh pandangan mata orang yang mau meninggal itu. Nah, summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malakul maut. Ini sendiri, malak itu tunggal satu, jamaknya malaika. Kalau satu malakun. Ini malakul maut, ini nama malaikat yang mencabut nyawa alaihissalam. Cuma di muslimin banyak yang salah mengatakan pencabut nyawa itu Israel, itu salah. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa pencabut nyawa itu Israel. Yang benar ini hadis, ini yang kita baca itu hadis. Nah, kalau yang benar berdasarkan hadis ini bahwa pencabut nyawa itu siapa? Malakul maut. Nah, malaikat maut. Di buku-buku pelajaran sekolahan itu siapa? Israel, itu salah. Hatta yajlisa inda ra'sihi, maka malakul maut tadi duduk di dekat kepalanya. Fayaqulu, kemudian malaikat maut tadi memanggil, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik.
Nah, jiwa atau hati yang baik. Maka hidup ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengupayakan supaya jiwa itu baik. Karena jiwa itu, nafsu itu ada 3. Ada nafsu ammaroh. Ammaroh itu selalu mendorong kepada kejelekan. Yang kedua nafsu lawamah. Di surah Al-Qiyamah Allah katakan, lawamah itu masih sana sini. Baik iya, jelek iya. Nah, lawamah itu artinya bingung. Nggak stabil. Yang ketiga disebut nafsul mutmainnah. Ini ada tulisan di sini mutmainnah. Atau di surat Al-Fajr ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Sudah baik, sudah bersih. Thayyibah ini bersih. Bersih dari apa? Dosa-dosa. Bersih dari noda-noda. Setiap kali orang berbuat dosa, itu di hatinya ada satu titik hitam. Nah, kalau sering ya titik hitamnya banyak, sehingga kalau sudah banyak orang itu sudah nggak bisa lagi membedakan antara baik dan buruk. Maka ngaji terutama keimanan, iman itu termasuk pembersih hati. Nah, maka kita ngaji akidah ini adalah proses pencucian hati. Nanti dipanggil seperti ini oleh malakatul maut, oleh malakul maut. Ayyatuhan nafsut thayyibah, atau ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Maksudnya di dunia ini tenang bersama Allah, bersama yang Allah ridhoi, merasa ingin selalu dekat kepada Allah. Nah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Qala, maka Rasul mengatakan, fatahruju tasilu kama tasilul qutrati min fayyis siqa. Maka keluarlah ruh itu mengalir. Tasilu itu mengalir. Seperti mengalirnya air dari mulut kendi. Kendi itu ada ujungnya itu. Ya, nah, itu kan keluarnya nggak putus-putus dan nggak keras, halus. Atau seperti ketika orang ngambil rambut di adonan tepung. Nah, tepung yang dikasih air, kemudian diadon, ada rambutnya, ditarik pelan, kayak gitu, halus. Tapi walaupun halus seperti ini, Rasulullah sendiri orang terbaik, ya itu sakit. Sampai panasnya tidak bisa disentuh. Sampai Rasul sendiri minta air untuk memasukkan tangannya ke air, kemudian diusapkan ke wajahnya untuk mengurangi panas. Dan beliau mengatakan, berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami dalam sakaratul maut. Itu doa juga yang diajarkan agar kita minta kepada Allah keringanan dalam sakaratul maut. Tapi nggak susah, walaupun sakit, sangat sakit, dia senang. Karena kenapa? Balasannya itu sudah ditampakkan, sehingga melihat balasannya itu dia senang. Bahkan malaikat turun untuk memberi kabar gembira. Faya'khudhuha, maka ruh tadi diambil. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, hatta idza kharajat ruhuhu, maka ketika ruhnya keluar dari badannya, keluarnya dari jempolnya dulu, jempol kaki, itu naik. Nah, pelan-pelan ke atas. Shalla alaihi kullu malakin, maka ketika ruhnya keluar mengucapkan sholawat, didoakan selamat, kullu malakin, oleh setiap malaikat, bainas sama'i wal ardi, malaikat yang ada di antara langit dan bumi.
Wa kullu malakin fis sama, dan seluruh malaikat yang ada di langit. Futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan baginya pintu langit. Laisa min ahli babin illa wahum yad'un Allah an ya'ruja biruhi min kibalihim. Ini lainnya. Fa idza akhadhaha, setelah ruhnya diambil oleh malakul maut, lam yada'uha, tidak ditinggal oleh malaikat yang banyak tadi, fiyadihi, di tangan malakul maut, tarfata ainin, artinya ketika diambil, dikeluarkan oleh malakul maut, langsung disambut oleh malaikat tadi, malaikat yang banyak tadi. Ya'khudhuha, malaikat tadi mengambilnya dari malakul maut, fayaj'aluha fi dalikal kafan, untuk ditaruh di dalam kafan. Jadi ruhnya juga dikafani. Wa fi dalikal hunud atau hanud, dan juga di kafan yang banyak minyak wanginya tadi. Jadi kafannya harum. Wa yahruju minha ka'atibi nafkhati miskin, maka keluarlah rohnya orang mukmin itu ka'at ya binafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi, maka ruhnya itu keluar seperti bau misik terharum yang ada di muka bumi ini. Cuma karena itu alam gaib, yang bisa menciumnya itu selain jin dan manusia. Tapi kita yakin bahwa itu harum. Karena kenapa? Karena sahihnya dalil yang menjelaskan, tidak boleh kita itu ragu. Bayas'uduna biha, maka dibawa naik oleh malaikat itu. Wala yamurruna, yakni biha ala malain milal malaika, maka tidak melalui malaikat, karena banyak malaikat di atas, di antara langit dan bumi banyak malaikat. Maka tidaklah ruh itu melalui malaikat, illa qalu, kecuali malaikat itu tanya, ma hadzal ruh at-thayyibu, rohnya siapa ini kok harum sekali? Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, fulan ibnu fulan, ini namanya fulan, bi'ahsani asma'ihi, dengan menyebut namanya yang baik. Ini juga dalil hendaknya orang tua kalau memberi nama anak itu dengan nama yang baik. Bahkan Rasulullah SAW banyak merubah nama-nama sahabat yang kurang baik menjadi baik. Nah, punya makna-makna baik. Soal bahasanya bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa Arab atau bahasa apa, yang penting baik ya. Kalau Paijo itu apa artinya? Nggak tahu. Pak Gunawan, nggak tahu. Paimin, apa artinya Paimin? Paino, nggak tahu. Nanti dipanggilnya, kalau Painonya orang mukmin soleh ya, husnul khotimah. Ruhnya siapa itu? Paino. Paino siapa? Ibnu Paimin, anaknya Paimin. Paimin cucunya siapa? Paijo. Kalau apanya di Islam itu ngajari beri nama dengan nama-nama yang baik. Alladzi kanu yusammunahu biha fid dunya, yang mereka namakan anaknya itu di dunia. Ya, ini pelajarannya agar kita memberi nama itu yang baik, karena nama itu bagian dari doa. Ketika manggil anaknya itu dengan apa? Bermakna doa. Ada namanya sahabat namanya Baroro, kemudian oleh Rasul
Ada yang namanya susah, kalau bahasa kita ada namanya orang namanya susah, tapi bahasa Arab oleh Rasul dirubah menjadi sahal. Sahal itu artinya apa? Mudah, gampang. Nah, artinya didoakan apa? Doa ketika memanggil itu sama dengan doa. Diberi namanya taufik, ya, taufik. Sini, taufik itu artinya dicocokkan oleh Allah kepada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, ternyata taufik kan doa. Hasan artinya apa? Baik, Hasan sini, orang baik sini kan. Kalau bahasa kita kan, orang baik. Kalau Heri ya Pak, Heri. Loh. Kok pada nggak tahu namanya, nggak tahu arti namanya. Hatta yang tahu biha ilas sama dunya, dibawa naik. Tadi ditanya oleh para malaikat ya, malaikat yang bertanya itu malaikat yang ada di antara langit dan bumi, sampai berhenti di langit dunia. Fayustaftahuna lahu, maka malaikat yang membawa tadi, para malaikat yang membawa tadi minta dibukakan pintu. Fayuftahu lahum, kemudian dibukakan pintunya. Fayasi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, kemudian diantar malaikat tadi ngantar ke langit yang atasnya. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh. Nah, sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini sudah sampai ke atas. Kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ini sampai di langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah mengatakan, uktubu, tulislah kitab abdi fi illiyin, tulislah nama hambaku ini di Illiyin. Di surat apa ini? Mutaffifin ya. Wa ma adraka ma Illiyun, tahukah kamu apa itu Illiyun? Kitabum markum, kitab yang berisi tulisan, yashhaduhul muqarrabun, yang dilihat atau disaksikan oleh orang-orang dekat, para malaikat yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa Illiyun itu? Kitab catatan orang yang husnul khotimah. Nah, di atas sana, mudah-mudahan kita termasuk yang tercatat di sana ya. Amin. Fayuktabu kitabahu fi illiyin, maka ditulislah orang itu namanya di Illiyin. Sumayuqal, kemudian dikatakan, u'iduhu ilal ard, kembalikan orang itu ke ruhnya itu, kembalikan ke bumi, ke kuburnya. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha uhriduhum taratan ukhra. Karena aku dari tanah menciptakan mereka, dan aku kembalikan lagi ke tanah, dan nanti aku akan keluarkan mereka sekali lagi dari tanah. Nah. Qala fayuraddu ilal ard, maka dikembalikan lagi ruhnya ke bumi. Nah. Wa tu'adu ruhuhu, dan ruhnya dikembalikan fi jasadihi. Setelah kembali jasadnya, orang itu mendengar terompah keluarganya yang sudah balik ya. Dalam hadis sahih, dia bisa mendengar ini, beliau katakan, qala, Rasul mengatakan, fa innahu, maka orangnya tadi karena ruhnya sudah kembali, yasma'u khawfki ali ashabihi, dia mendengar hentakan sandal keluarganya, idza wallau anhu, ketika mereka mulai pulang, mudbirin, meninggalkan dia.
maka dia ditinggal sendirian. Setiap kita kalau sudah dikubur, ditinggal sendirian oleh yang tercinta. Nah, fayatihi malakani, maka datanglah kepada orang itu malakan, dua malaikat. Yang disebut siapa? Mungkar Nakir itu. Syadidal intihar, malaikatnya itu sangat keras bentakannya, bentak-bentak gitu. Bayan tahiranihi, maka membentak malaikat itu, dua malaikat itu membentak orang ini. Wayajlisanihi, dan mendudukkan, didudukkan oleh dua malaikat. Ini di mana ini? Di alam kubur namanya ya. Nanti dia yang biasanya tidak percaya dengan hadis-hadis seperti ini, apa saya pernah gali tetap itu tidur. Nah, nggak duduk seperti yang dikatakan oleh Nabi. Saya nggak percaya walaupun Nabi yang bilang. Nah, nyatanya saya ini loh tukang gali kubur. Pernah apa cangkulnya ketinggalan atau apa, tak gali lagi, orangnya tetap tidur. Jawabnya, alam kubur itu bukan kuburan. Alam kubur itu masuk ke rukun iman kelima. Apa itu? Beriman pada hari akhir, hari kiamat. Itu perkara gaib. Perkara gaib tidak bisa dikias, disamakan dengan perkara zahir. Tapi kalau mau dijawab akal-akalan juga bisa. Loh, waktu kamu bongkar, oleh Allah ditidurkan. Tapi ketika kamu kembalikan lagi, oleh malaikat didudukkan. Itu kalau akal-akalan. Nah. Fayakulani lahu, maka dua malaikat tadi bertanya, man rabbuka, siapa Robmu? Karena kita nanti akan belajar tentang ini, siapa Robmu di kitab Ushulul Tsalatsa. Jadi pertanyaannya satu-satu ini ya. Fayaqulu, maka dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Benar jawabannya, ya. Fayaqulani lahu, maka dia tanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, apa agamaku Islam. Fayaqulani, ma hadzal rajulu, siapa orang ini? Alladzi bu'itsa fikum, yang diutus pada kalian. Fayaqul huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma amaluka. Ini soal keempat, ya. Ini soal keempat. Apa amalanmu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Qur'an. Fa'amantu bihi, kemudian aku beriman. Artinya difahami, dipelajari, bukan hanya dibaca lafadznya, tapi difahami. Karena untuk bisa sampai ke iman, iman ini artinya ilmu yang mendalam. Belajar tafsirnya, baru dia mengimani isi Al-Quran. Wasadaqtu, dan aku membenarkan Al-Quran itu. Bayantahiruhu, kemudian dibentak lagi. Jadi soal pertama itu berapa? 5 ya. Man rabbuka wa madinuka. Kemudian yang ketiga, siapa orang ini? Dia Rasulullah. 4 ya. Pertanyaan pertama 4. Nah. Kemudian dibentak lagi, padahal jawabannya sudah benar. Kemudian dibentak lagi, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Soalnya sekali tanya 3 soal, tapi sekali tanya 3 soal. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. 3 soal ini yang dikatakan oleh Rasul, wahia. 3 soal ini akhiru fitnatin, merupakan ujian terakhir. Tu'radu 'alal mu'min, yang dihadapkan pada orang beriman. Nah,
Jadi ini ujian terakhir, setiap kita mesti menghadapi ini ujian terakhir. Walidzalika hina yaqulullah azza wa jal, kemudian oleh Allah ditolong untuk bisa menjawab, yutsabbitullahu alladhina amanu, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan jawaban yang tepat, fil hayati dunya wa fil akhirah, di lanjutan ayatnya. Orang yang kokoh imannya di dunia akan ditolong di dunia dan di akhirat. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, fayaqulu orang itu mengatakan, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadin. Ini sukses dia. Kalau sudah sukses di sini, ke belakang itu sudah enak, tidak ada masalah. Dia tidur sampai hari kiamat di padang mahsyar, tidak ada masalah. Apakah masuk neraka? Tidak masuk neraka. Karena sudah sukses di ujian pertama, ujian terakhir ini. Sehingga sangat penting kita mempelajari kitab ini, Ushulus Tsalatsa. Nah, karena di sini pertanyaannya 3, ini akidah, kemudian hukum, dan sirah. Marbuka itu tentang akidah, wa madinuka itu tentang Islamnya, hukum-hukumnya, wa nabiyuka itu tentang sirah. Fayunadi munadin minas sama, maka ada penyeru dari langit. Ada yang mengatakan yang menyeru di sini Allah. Karena seruannya begini, an sadaqa abdi, hambaku benar. Yang bisa mengatakan hamba itu kan Allah ya. Dan yang mati itu hamba Allah. Fafrisuhu minal jannah, berilah dia hamparan dari surga. Ini namanya apa? Nikmat kubur. Hamparannya dari surga. Nggak bisa dibanding dengan hamparan terbaik di dunia. Nggak ada apa-apanya. Hamparan terbaik, permadani terbaik di dunia. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Demikian juga pakaian terbaik, termahal di dunia. Tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya dibanding pakaian surga. Artinya di sini sudah merasakan apa? Nikmat-nikmat surga ya. Hamparannya, pakaiannya. Di mana ini? Di alam kubur masih jauh, surga masih jauh. Nanti sampai kiamat di alam kubur. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Lama. Sementara kita hidup tidak sampai 1.000 tahun. Itu 50.000 tahun di padang mahsyar. Baru masuk neraka, naudzubillah, melayang 70 tahun. Nah, dan masuk surga setelah 50.000 tahun di mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, berilah dia hamparan dari surga. Yang kedua, berilah dia pakaian dari surga. Yang ketiga, waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan dia pintu ke surga. Pintu surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, sehingga dia merasakan harumnya surga. Di alam kubur sudah aroma surga. Kata Rasul SAW, bau surga itu bisa dicium dari perjalanan. Sampai sini tadi ya. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka
Setelah dibukakan pintu surga, ini bukan pintu surga, waftahu lahu baban ilal jannati, bukakan dia pintu ke surga. Jadi dari kuburnya ada pintu ke surga, sehingga dia bau surga masuk ke kuburnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Luaskan. Ini yang keberapa? Kelima ya. Yang pertama hamparan, kedua pakaian, ketiga dibukakan pintu surga, keempat ya. Diluaskan kuburnya sejauh pandangan matanya. Qala kemudian Nabi mengatakan wayatihi, maka datanglah. Wa fi riwayatin yumassilu lahu, dipermisalkan atau diserupakan rajulun hasanul wajhi, ada orang yang sangat tampan, hasanul thiyab, pakaiannya sangat bagus, thayyibur rih, baunya sangat harum. Fayaqul, maka orang itu mengatakan kepada yang mati tadi, absyir billadzi yasurruka, bergembiralah dengan yang telah menyenangkan kamu. Absyir biridwanin minallah, bergembiralah engkau telah mendapat keridhaan dari Allah. Wa jannatin fiha na'imun mukim, dan surga yang di dalamnya berisi kenikmatan yang mukim, kenikmatan yang tidak terputus. Nah, sehingga di surga itu nggak ada tidur, nggak ada ngantuk. Kenapa, Pak Gun? Kok nggak ada ngantuk? Nggak ada tidur. Nah, kalau tidur kenikmatannya apa? Terputus. Nah, makanya nggak cocok lagi, nggak mukim lagi. Di sini kata Rasul, na'imun mukim. Hada yaumuka alladzi kunta tu'adu, inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Nah, maka ini harus ada di pikiran kita. Untuk bisa mencapai ini butuh memang perjuangan. Jangan terlalaikan oleh perkara-perkara yang melalaikan. Fayaqulu lahu, maka dijawab oleh orangnya tadi. Wa anta, dan engkau, wa basyarakallah, semoga Allah menggembirakanmu dengan kebaikan. Man anta, siapa engkau? Dialog ya antara yang mati dan orang yang datang tadi. Wa wajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu sangat bagus. Fayaqulu, maka orang tadi mengatakan, ana amalukas salih, saya itu amalanmu yang saleh. Jadi amalan saleh itu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dijadikan apa? Teman di alam kubur. Amalan soleh itu amalan yang memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ada contoh dari Nabi. Wallahi, kata amalnya ini, kata orang tadi. Wallahi, demi Allah, ma alimtuka, aku di dunia tidak mengenalmu. Illa kunta sari'an fi ta'atillah. Engkau dulu di dunia orangnya cepat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini terangkan sifatnya ya. Orangnya nggak lemotan. Ya, semangat dalam ketaatan. Batian fi maksiatillah. Engkau di dunia adalah orang yang lambat dalam kemaksiatan pada Allah. Dan bunda sampai nggak jadi. Nah, fajazakallahu khairan, maka Allah membalas engkau dengan kebaikan. Summa yuftahu lahu babun minal jannah, kemudian dibukakan baginya pintu dari surga. Wa babun minan nar, dan pintu dari neraka. Wa yuqal, maka dikatakan, hadza manziluka law asaita, ini tempatmu kalau kamu maksiat, itu neraka ya.
Artinya apa di sini ditampakkan itu loh surga dan itu loh neraka. Neraka ini tempatmu kalau dulu kamu maksiat kepada Allah. Nah, ubaddilukallahu bihi maka Allah ganti neraka posisimu neraka tadi diganti oleh Allah hada. Nah, diganti dengan surga. Fa idza ra'a ma fil jannah ketika orang ini lihat isinya surga. Dari alam kubur sudah lihat isi surga. Qala maka orang tadi mengatakan Rabbi ajil kiamat sa'ah. Ya Allah segerakanlah datangnya kiamat. Kaima arji'u ila ahli wa mali. Aku kangen pada keluargaku. Nah, keluarganya nikah lagi itu gimana? Uskun kata orang tadi. Fayuqalu lahu uskun, tenang, tenang, tenang. Nah, tidur dia sampai hari kiamat di situ. Ini kisah tentang orang yang apa? Matinya husnul khotimah, dan berikutnya Rasul akan menceritakan orang yang su'ul khotimah. Insyaallah pertemuan akidah berikutnya. Mudah-mudahan kita berupaya untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Sehingga pasti mengalami apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Paham tapi ya? Dan jadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menjadi orang yang cerdas, kata Rasul. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.